Jokowi ini gila gitu loh. Biadab banget gitu. Kita bener-bener mau diinin bang, mau dihabisin gitu. Pas saya di penjara, saya satu sel sama kakek-kakek bang. Umur 71 tahun. Kita ikut-ikut lah gitu kan, karena kita fanatik sama Pak Prabowo. Dihajar bang itu. Habis bang. Habis lah gitu. Ini darah semua dibakar-bakar. Mentor saya juga nih, mentor kita, Pak Insinyur Mulyono Santoso. Pak Mul. Beliau dalam proses penahanan hukum, ya meninggal dunia bang. Mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Kayak gitu. Saya juga penyiksaan juga kok saya. Dihajar juga lah, disetrum juga kayak gitu, seperti itu. Disetrum? Setrum. Ada yang masih ada cacat permanen nih, disiksa, dihajar, tulang rusuknya patah. Terus juga satu SPK saya nih, dihajar bang, lututnya nih, lutut patah bang. Akhirnya kakinya jadi begini. Tuh, melendung gini nih. Belum juga yang matanya copot gitu. Yang matanya copot gimana? Satu sel? Satu sel. Jadi waktu saya di sidik itu, dikeluarin foto-foto bos. Kenal nggak lo Bar? Ini Ruslan Buton bos. Ruslan Buton? Ruslan Buton. Gondrong waktu itu. Iya. Ini TO. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo terhadap Jokowi? Ketika Pak Prabowo jadi menteri ya? Ya masuk, faktanya memang di dalam itu pada ngamuk semua kayak gitu lah. Mereka kecewa lah, nggak enak juga bang di penjara itu. Sobat Nodilog, 7 tahun yang lalu, pada tanggal 21 Mei 2019 sampai beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa pengepungan terhadap kantor Bawaslu RI di Jalan Protokol ya, di Tamrin. Yang dilakukan oleh massa aksi dari berbagai komponen yang menuntut agar Bawaslu mengeliminir laporan dari Komisi Pemilihan Umum waktu itu yang menegaskan hasil pemilihan presiden, di mana KPU memutuskan bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ada puluhan orang yang meninggal dunia, tapi juga ada cerita-cerita yang lain yang belum banyak terungkap. Kita hadirkan salah satu aktivis yang kegiatan sangat sangar, Bung Ahmad Hussein. Yes. Akbar Hussein. Akbar Hussein. Bang Indra. Apa kabar? Baik, Bang Indra. Alhamdulillah baik, sehat. Saya agak gentar ini bersebut dengan Bung Akbar karena sering lihat mukanya di foto-foto gitu tapi jarang ketemu. Apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Ya. Jadi ini memang refleksi bang, 7 tahun tragedi berdarah Bawaslu 21-22 Mei. Pada waktu itu kita masa simpatisan pendukung Pak Prabowo ya, memang fanatis lah gitu. Kita itu memang udah satu suara tuh bahwa pemilu 2019 itu curang. Jokowi sebagai petahana tuh kita anggap sudah berbuat curang, terus juga pemilu tuh betul-betul dipermainkan lah kayak gitu sama beliau Pak Jokowi ini sebagai presiden kan pada pemilihan presiden 2019. Akhirnya kita nih pendukung, relawan, aktivis itu kumpul menyatu untuk menolak hasil dari pemilihan presiden 2019 itu kayak gitu. Yang KPU tuh mengumumkan 1 hari lebih awal lah. Jadi sebelum puncak 21-22 Mei itu memang kita udah rally lah. Kita rally, kita udah ngumpulin massa gitu kan, kita udah bergerak sampai pada akhirnya tanggal 21 Mei itu yang tadinya dari siang lah bang ya, itu kurang lebih sekitar 50.000 orang bang itu bang. Itu estimasi lah gitu. Itu di tengah malamnya itu waduh
ratusan ribu Bang. Udah di Tamrin, depan Bawaslu, Sarinah, banyak tuh kan. Terus juga ya ini siaga betul gitu, siaga satu kan di pihak polisian. Terus juga helikopter tuh udah meraung-raung aja di atas tuh. Dan udah ada nyiram ini juga, nyiram gas air mata Bang itu. Dari mulai sore untuk mencegah ini. Dan itu waktu itu bulan puasa sampai akhirnya pecah Bang, sekitar tengah malam tuh, jam 11 lah. Nah kita di situ Bang, kita tempur di situ, ini jatuh korban. Hari pertama jatuh korban, terus sampai pagi itu Bang, pertempuran lah gitu kan, geser ke Blok A Tanah Abang. Terus udah selesai ya jam-jam 5 subuh lah baru selesai itu. Terus kita balik lagi ke pos-pos kita Bang, tempat-tempat kecil lah gitu. Pos-pos kita di seputaran Jakarta sini, pusat, selatan. Tambah luar biasa lagi tuh emosi massa ya. Emosi massa gitu kan, nggak tahu juga, kita nggak ngerti, gampang banget gitu. Mereka meledak bakar. Ya satu titik lagi Bawaslu gitu. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Maruf Amin karena kita kita tuntut itu curang. Dan memang sebelumnya tuh dari teman-teman advokasi tuh udah ngegugat Bang Indra ke DKPP Bang Indra. Gitu. Jadi saya di komunitas relawan saya itu kita bikin gugatan Bang Indra. Kita bikin gugatan. Terus kita cepet tuh prosesnya, besoknya kita dipanggil Bang langsung ke DKPP. Bersidang Bang Indra di situ. Sidang. Kayak gitu. Sebelum peristiwa ini terjadi kan Bung Akbar ini kan korlapnya ya? Korlap ya, betul. Betul Bang Indra. Apa yang dikoordinasikan? Yang jelas bersama teman-teman aktivis yang lainnya, kita koordinasi tuh Bang. Ada briefing lah, rapat lah kayak gitu. Ya di situ ada Bang Jumhur juga gitu kan, ada Bang Ferry Juliantono juga, gitu. Ada Bang Rijal Kobar juga gitu. Terus saya, Bang Andrianto gitu kan. Terus dari teman-teman di Betawi juga ada Bang Jali Pitung. Yang jelas sih Bang, ini koordinasi ini simbol-simbol kekuatan barisan di grassroots Bang Massa Bang. Iya betul. Jadi aktivis kita nih gitu kan yang tadi saya sampaikan itu dari kelompok barisan tentara lah gitu. Koordinasi juga Bang. Kumpul-kumpul juga tuh. Ya tadi. Coba aja tuh. Yang saya bilang kan tuh Kiflan Zen, Pak Kiflan. Terus saya Pak Laksamana Slamet Subianto, gitu kan, Pak Jenderal Soeharto, Pak Sunarko sampai Pak siapa namanya itu? Pak Safri Samsudin. Ikut ya? Ikut Bang, itu juga. Dan kawan-kawan lah gitu. Pak Safri ini dan kawan. Terus juga di barisan umat Islamnya ya Bang Sobri Lubis waktu itu, Kiai Haji Sobri Lubis. Karena Habib Rizik lagi di Mekah. Kayak gitu. Petamburan lah gitu Bang. Sama mantunya tuh Hanif Alatas. Itu juga kita sering tuh Bang melakukan koordinasi di Petamburan sama kalau aktivis Islamnya itu yang perempuan tuh Mbak Neno Warisman. Gitu. Nah jadi memang kalau bicara tadi Abang koordinasi itu ya dahsyat Bang gitu. Kelompok-kelompok yang terkoordinasi ini adalah kelompok-kelompok yang memang ya pertama benar-benar punya pengaruh lah kayak gitu kan, power gitu. Terus juga ahli-ahli juga kan gitu kan, ahli strategi. Terus belum di inner circle Pak Prabowo sendiri tuh Bang tuh kan, yang di Hambalang, yang di mana namanya di Kertanegara gitu ya, ikut juga lah. Jadi ya disitulah saya pikir koordinasi ini bukan sebatas koordinasi, tapi memang kelompok kita ini ya tujuan isunya satu, kita menolak hasil pemilihan presiden 2019. Nah target kita ya mempressure Bawaslu Bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU itu yang memenangkan Jokowi Maruf Amin. Nah, terus kalau untuk di lapangan ya saya tuh yang awal
sebelum pecahnya itu ya kita lah koordinator lapangannya Bang. Kayak gitu. Ya kita istilahnya cek ombak dulu nih, estimasi berapa gini. Sampai pada akhirnya itu koordinasi kita ternyata ya berhasil lah Bang, kayak gitu Bang. Banyak masa gitu kan. Terus tokoh-tokoh juga, Pak Amin kalau nggak salah, Pak Amin Rais orasi deh Bang waktu itu. Dari tokohnya itu ada di situ. Terus Pak Prabowo hadir, tapi beliau nggak masuk panggung utamanya tuh, komandonya gitu. Adalah di situ-situ kayak gitu. Terus Mbak Titi Soeharto kayak gitu. Cukup masif Bang. Ya itu mungkin yang akhirnya semua rakyat gitu kan berbondong-bondong lah mendatangi epicentrum lah kayak gitu kan, Jakarta ini ya udah akhirnya chaos Bang kayak gitu. Udah ini aja kayak gitu. Cuma ya tadi kan ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh Bang gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Seperti itu. Belum apa-apa udah meraung-raung tuh Bang helikopter tuh. Di angkasa, Sarina, wah udah nyeramin inilah. Sampai ya teman-teman tuh pada ngerasain pedih gitu kan, perih gitu. Sore, terus malam. Nggak ini juga, ternyata makin keras gitu Bang. Makin keras, penangkapan itu ya direspon sama pihak Brimob, aparat, ya dengan kekerasan juga Bang. Penangkapan? Udah mulai terjadi penangkapan? Udah Bang, udah. Tanggal 21? Tanggal 21 udah. Yang diambil di mana? Di bagian mana? Di Sarina, terus di sepanjang ini ya, Tamrin, sama sini nih Wahid Hasim, Menteng gitu. Sampai akhirnya kan itu yang ada, satu lagi Bang, saya lupa, mobil ambulan Gerindra itu Bang. Itu satu sel waktu saya di dalam itu. Oke. Itu mobil ambulan Gerindra itu lucu Bang. Kayak gitu kan. Memang kan diviralin di berita dia kan bawa batu lah, bawa ini. Lah itu sebenarnya mobil ambulan Gerindra dari daerah, dari Tasikmalaya kalau nggak salah. Dari Jawa Barat. Isinya itu ya orang-orang daerah Bang. Nggak ngerti Jakarta. Oh, salah jalan atau gimana? Nggak tahu apa-apa itu. Jadi dia mungkin salah jalan atau gimana. Koordinasinya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya ditangkep bos, tangkep, dibikin gimana? Katanya ada batu lah, ada bom molotov lah, ada apapun. Pas saya di penjara, saya satu sel sama orang-orang ambulan itu, dan itu Bang kakek-kakek Bang, umur 71 tahun, dihajar Bang itu, habis Bang. Dihajar bagaimana maksudnya? Ya dipukulin. Perlakuannya tuh udah nggak mandang lagi gitu, Bang Indra. Kakek-kakek, ya bapak-bapak ini kan kakek ini cerita sama aku juga kan, waduh. Dia cerita, nah, De Akbar gitu, bapak udah tua, bapak juga nggak ngerti gitu kan. Jadi kita ikut-ikut lah gitu kan, karena kita fanatik sama Pak Prabowo, ikutlah sampai ke Jakarta. Malam itu, malam jahanam itu, ya bapak ditangkap Bang, waduh, habis lah gitu, ini darah semua nih Bapak. Bapak-bapak itu darah semua. Bisa ada yang bisa dilihat Pak? Dari ya kurang peristiwa itu. Pakaiannya nih Bang nih. Darah. Coba lihatin ke sini. Oke. Nih cerita Bung Akbar ditangkap. Itu kan ada berapa SPK? Gelombang kali Bang. Gelombang. Yang jelas tuh dari rangkaian rentetan ini saya masuk di gelombang kedua Bang. Gelombang kedua setelah 21-22 Mei. Jadi pasca 21-22 Mei itu, jadi ceritanya tuh Bang, ya kita nih aktivis gitu loh Bang. Ya istilahnya masa sih nggak didengar lah suara kita gitu kan. Karena memang dari luar itu informasi di dalam ini udah parah gitu Bang gitu. Ya kita sekali lagi ya udah nggak suka. Maksudnya tuh ini kok makin parah sih gitu kan. Bukannya diperlakukan yang baik gitu kan. Teman-teman ada dikeluarin. Udah disiksa, udah segala macem. Ya udah akhirnya saya koordinasi sama kawan-kawan. Ya kita bergerak lah Bang gitu. Tujuannya sih ya itu tadi. Pertama ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh sampai mungkin internasional lah. Bahwa Jokowi itu jahat gitu loh. Sama teman-teman kita di 21-22 Mei ini gitu. Ditangkap, disiksa gitu. Terus juga
Ya makanya kita akhirnya bergerak, kita move on lagi. Ya kita minta dibebasin lah kawan-kawan ini. Bukannya permintaan kita untuk ngebebasin kawan-kawan yang udah ini, malah saya ditangkap kan. Kita ini. Akhirnya saya sama SPK saya dia tuh Bang. Gitu. Ditangkapnya kapan? Sekitar bulan Agustus Bang. Bang. Agustus. Ada jeda waktu sih. Jeda waktu. Pertama kawan-kawan yang di Bawaslu itu yang saya pimpin itu ditangkap duluan mereka. Ya di situ sih ya mungkin Bang kalau kata orang Bar ya udah target operasi juga lah Bang Indra kayak gitu. Target operasi ya di bulan itu ya saya ditangkap kayak gitu. Berapa orang? Kalau saya itu sebenarnya bertiga Bang. Tim saya bertiga. Itu ada saya, ada ini. Sorry Bang. Ya. Nah ini SPK saya nih Bang. Ini saya, ini ada Bung Damar Bang. Beliau nih ya aktivis juga usaha juga lah. Ini ada Bang Jali Pitung. Beliau di Betawi. Ya. Terus ini ada Bung Iwar. Nah ini ada ini Bang mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Pak Mul. Beliau dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia Bang. Karena nggak kuat kali ya Bang. Jadi ya ini meninggal pas di dalam tahanan Bang Pak Mul ini. Di sel ini? Ya di sel ini di Tangerang, di Lapas Pemuda Tangerang. Setelah kita jalanin di sini ya di Polda gitu, terus kita diterbangin ke Lapas Pemuda Tangerang, kapal besar lah kayak gitu. Nah, beliau meninggal di sini Bang wafat. Gila luar biasa. Nggak nyangka juga tuh Bang tuh. Karena menurut istri beliau sih memang Bapak ini sakit Bar gitu, ada penyakit lah gitu. Nah jantung gitu, belakangan tuh dikasih tahu jantung akut itu. Tapi karena memang treatment di dalam itu, ya apa adanya Bang kalau di dalam itu. Orang sakit gini ya paling bagus tuh Sanmol Bang gitu loh. Sanmol? Di klinik gitu, di klinik. Obatnya? Generik? Iya Pak, generik Bang gitu, udah Sanmol minum gitu. Kita juga sembuh gitu kan. Kalau berat, ya di klinik lapas, kalau berat lagi ya dibawa ke rumah sakit. Tapi itu jarang lah. Kita ya udah kalau mau penyembuhan ya berjemur Bang pagi-pagi itu di matahari. Saya sakit nih, enak badan ini udah. Pagi saya bangun, ya udah saya berjemur di matahari Bang. Kalau nggak di kerok lah gitu. Nah, udah sembuh sendiri kayak gitu Bang. Nah beliau yang sakit, udah bawa penyakit bawaan ini, jantung akut ini, nggak ada ini Bang, pelayanan kesehatan yang ini, akhirnya ya wafat kayak gitu. Itu menyedihkan Bang, asli Bang. Dan 3 orang ini, berapa orang, kemudian satu itu kan berapa? 9 ya? Kalau nggak salah. 9, ya. Siapa aja? Itu Pak, kelompok saya 3, terus Prof. Abdul Basit Bang, guru besar IPB. Prof. Abdul Basit. Prof. Abdul Basit ini beliau nih Bang. Ini beliau nih. Beliau ini pas persis saya. Terus almarhum Pak Insanial Burhamsah, guru besar ekonom juga lah. Sama IPB ya? Kalau Pak Insanial tuh dari UI Bang. Oh dari UI? UI, dia di Kopin tuh. Tapi meninggal juga pas jalani masa ini. Terus apa lagi ya, Pak Sony Santoso, Laksamana Sony Santoso, sama bintang 2. Terus tokoh-tokohnya itu sih, Itu berkumpul di kelompok 9 ini? Nah, sorry Bang, jadi 9 itu nambah lagi sih Bang. 9 karena banyak itu tambah 8 lagi jadi SPK tuh 17 apa ya? 17 lah satu SPK itu tuh. Satu SPK, 17 itu dibagi 3 klaster gitu Bang. Kayak gitu. Klaster. Itu para profesor ini di antara 17 itu ada yang 17. Meninggal di lapas berapa? Yang meninggal itu Pak Mul 1, Pak Insanial itu kalau nggak salah pas udah selesai penahanan terus wajib lapor kalau nggak salah. Pas wajib lapor tuh beliau wafat kayak gitu. Seperti itu. Pak Profesor Dr. Insanial Burhamzah kayak gitu. Seperti itu. Kalau di mantan purnawirawan yang ditangkap siapa aja?
Kalau di kami itu ini ada Laksamana Muda Sony Santoso, Pak Sony. Pak Sony Santoso, beliau angkatan laut. Iya. Beliau angkatan laut. Nah, saya pun juga ya ketemu itu pas kita lagi koordinat rapat lah gitu. Saya diundang, datang, katanya ada diskusi kebangsaan, Bang, gitu. Diskusi kebangsaan, ya udah, kami interaksi di situ, kenal kayak gitu. Seperti itu. Sama Pak Sony Santoso. Nah, Pak Laksamana Sony Santoso itu waktu itu dia ya MC aja sih, MC sama baca doa lah, penutup lah kayak gitu. Baca doa penutup gitu. MC dan baca doa ya? Sama baca doa. Itu perannya itu. Ya, tapi di luar ya kita sering diskusi juga gitu. Suka diskusi masalah kebangsaan, masalah politik, hukum, dan lain-lain kayak gitu, Bang. Seperti itu. Kiflan Zain. Nah, kalau Pak Kiflan itu ini, Bang, beliau itu pas 21-22 Mei-nya dia. Beliau itu tuh. Hadir? Pak Kiflan enggak, udah di dalam. Pak Kiflan udah ditangkap duluan. Oh iya. Pak Kiflan udah ditangkap duluan. Waktu kasus makar dengan senjata api dia. Makar senjata api. Kalau kita ini makar dengan bahan peledak, Bang. Dituduh. Dengan senjata api ada bahan peledak. Ada bahan peledak. Beda gitu. Ya? Beda tuh. Kalau Pak Kiflan ini senjata api, memang ada ini sih buktinya gitu. Terus dia juga ada SPK-nya gitu. Nah, kalau kita ini memang ini ada makar dengan bahan peledak kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus waktu itu ya di tempat ini juga sih, di tempat Pak Sunarko. Ini kita koordinasinya, Bang, kayak gitu. Gimana tuh? Koordinasi apa di tempat Pak Sunarko? Ya sebenarnya sih itu ini bukan rapat ya, pertemuan diskusi aja, Bang, itu, Bang. Pertemuan diskusi masalah kebangsaan, bicara pemilu, bicara presidenan gitu ya. Artinya pada waktu itu ya kita ibaratnya ini ya, ngebangun kekuatan buat tadi ya. Kita pengen teman-teman yang 21-22 Mei ini yang memang kawan kita menyuarakan buat dibebasin kayak gitu kan. Tapi kok ternyata ini akhirnya ya udah kita pakai jalur movement kekerasan aja kayak gitu, Bang. Seperti itu. Ya biasa sih, Bang, kan gitu kan. Persiapan ya bom molotov gitu kan. Iya. Bom ini kayak gitu sih, seperti itu. Nah, kebetulan saya di klaster di SPK-nya itu yang sebagai aktivis lah, penggerak massa kayak gitu, Bang, seperti itu. Dan waktu itu ya pas persidangan itu awal yang mulia hakim tuh udah negesin tuh, Bang, kamu nih harus damping pengacara, nggak bisa kamu ini. Kalau nggak sidang ditunda sebelum pengacara itu datang karena ancaman hukuman kamu nih seumur hidup sampai hukuman mati maksimal. Dan serendah-rendahnya ya 20 tahun, Bang Indra, kayak gitu. Saya lihat foto pertama tuh yang pada waktu rilis. Coba ini foto-foto ini banyak bicara. Ini, Bang. Jadi ini, Bang, SPK saya nih, Bang. Mereka lah yang akhirnya kita ini dua profesor ya? Ini dua profesor ini. Dua profesor. Pada waktu itu setelah penahanan kurang lebih ya, sekitar 2 minggu lah kita dirilis nih, Bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga, Bang, luar biasa. Kayak gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah. Kayak gitu kan di setrum juga kayak gitu, seperti itu. Di setrum? Setrum kayak gitu. Luar biasa, Bang. Berapa kali ya? Kok pertanyaan saya agak naif ini. Di setrumnya bagaimana? Ya waktu itu ini, Bang, di ini aja sih di keluarin semacam ini ya, alat gitu ya. Namanya tuh ular listrik lah kayak gitu, ular listrik kayak gitu. Ular listrik istilahnya kayak gitu. Ular listrik ya udah kita disuruh ngaku lah gitu kan, karena memang kan awalnya kita nggak mau ngaku kan gitu kan, seperti itu. Ya udah nggak kuat juga kan kita kan, ya akhirnya ngaku juga gitu, sekali aja sih waktu itu, Bang, kayak gitu, seperti itu, kayak gitu. Itu terhadap yang lain selain listrik itu dipukul ya? Dipukulin juga, dipukulin.
dipukulin lah kayak gitu. Seperti itu. Ya ini semua ngalamin Bang. Kawan-kawan kita ini semua ngalamin kayak gitu. Penyiksaan yang luar biasa. Terus juga ada lagi nih Bang yang emak-emak gitu kan. Emak-emak gitu kan dia kasusnya tuh dituduh bom ketapel gitu loh kayak Bom gitu. ketapel. Bom ketapel. Apa itu bom ketapel? Jadi bom ketapel itu semacam bom, bukan bom ya istilahnya tuh pakai ketapel gitu. Ya dibuntel-buntel inilah karet lah Bang kayak gitu kan biar kebakar kayak gitu loh seperti itu. Nah, Mama yang dituduh. Tuduh itu. Ya, itu dia juga mengalami penyiksaan juga Bang, luar biasa juga tuh. Kayak gitu. Tapi ini beda SPK saya nih. Iya. Rombongan lain nih Bang, cuma satu inilah kayak gitu. Satu tujuan lah gitu kan. Datang ya disiksa juga sama ini, disiksa terus suruh ngaku gitu kan ini. Nah, memang tuduhannya itu adalah bom ketapel dan karena memang dia di Jakarta Timur sampai akhirnya ya setelah itu dia diterbangin ke Lapas Cipinang dan Lapas Pondok Bambu Bang. Menjalani proses persidangan juga, vonis juga. Vonis juga Bang. Vonis ya. Vonis. Aduh, sedih juga Bang. Ya perempuan lah ya istilahnya ya. Kayak gitu kan. Apa daya lah perempuan itu kan gitu kan. Tapi ya dijaring juga, diangkut juga kayak gitu. Dan satu SPK saya juga ada satu perempuan juga sih. Oh, ada Bang, satu perempuan. Nah, itu jadi dari teman-teman semua ini ya ada satu yang perempuan kayak gitu. Ya udah. Kemarin tuh saya berpikir tuh gitu Bang. Jadi karena ini politik gitu kan. Pertama ini Jokowi ini gila gitu loh. Biadab banget gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya kan era-era sebelumnya namanya politik itu kan aktivis ditangkap nggak lama lah gitu Bang. Diurus selesai. Ya 2 bulan, 3 bulan bebas gitu kan. Ini kalau kita bener-bener mau diinin Bang, mau dihabisin gitu loh kayak gitu loh. Mau dimatiin aja nih orang-orang gitu. Kenapa saya nulis itu kejam, mengalami kekejaman selama ini dan juga kejahatan, ya karena ya itu kejam lah Jokowi pada saat itu gitu kan ke kita nih gitu loh. Memperlakukan ya relawan, warga masyarakatnya, rakyatnya gitu kan kok sadis amat gitu loh kayak gitu. Biasanya kan gitu. Kalau senior-seniornya abang-abang tuh kan 2 bulan, paling lama 3 bulan gitu kan, nggak naik berkasnya gitu kan. Mau berat kita pohon politik lagi nih, ini enggak Bang. Wah, ini bener-bener nih gitu kan. Istilahnya Orde Baru aja, Soeharto aja nggak sesadis kayak gini, Jokowi ini lebih, ya makanya ini Bang. Saya setuju banget ini nih. Lembaga OCCRP bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 ini. Setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitulah. Kayak gitu. Saya setuju Bang. Saya setuju, ya kita akan menyuarakan itu juga gitu kan. Bahwa Jokowi itu ya harus diadili. Harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen Bang, bayangin Bang. Ada yang masih ada cacat permanen nih. Apa itu? Ilustrasinya gini lah kurang lebih lah. Ini dia. Sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei, tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh Bang. Terus juga satu SPK saya nih, siapa? Dia di Ambon tuh. Dihajar Bang, lututnya nih lutut patah Bang. Patah udah nggak sempurna lagi ya, akhirnya kakinya jadi begini. Tuh, melendung gini nih. Kayak gitu. Jadi begini melendung. Sampai sekarang Bang masih kayak begini, cacat permanen Bang. Belum juga yang matanya copot gitu. Yang matanya copot gimana? Satu sel? Satu sel waktu itu, satu sel. Itu kalau nggak salah namanya si Rosi deh. Itu bukan aktivis. Bukan relawan apa ya, cuma warga biasa gitu. Kalau nggak salah ojol deh itu ya. Ojol melintas gitu, kepegang gitu. Di Playper Sleepy. Dia ceritanya di dalam tuh, iya Bang, saya kena Bang, ini, saya nggak tahu apa-apa gitu kan, gini nih.
keos, tangkap. Waduh, ya udah luka-luka semuanya, dihajar sininya sampai pakai popor, pakai apa? Pakai benda, ya itulah benda. Pas ditangkap atau di mana? Pas tangkap terus nggak diobatin kali sama dia tuh ya. Aku sempat nyuruh dia juga, udah lo obatin lah ini gimana bang, di dalam susah gini. Ya udah akhirnya ya kita ngobatin deh bang waktu di dalam itu, sampai akhirnya matanya copot gitu. Copot. Si Rossi itu, aduh, mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu ya, sehat lah gitu bang. Saya banggakan itu copot karena nggak diobatin. Bola mata. Infeksi kali bang ya, infeksi darah gitu. Saya ngelihat bang tuh darahnya anak. Sampai akhirnya saya nggak kuat juga ngelihat bang gitu loh. Kalau lihat, ya teman-teman, tuh si Rossi mati sampai copot lah gini. Tadi teman-teman bantu ngobatin tuh dengan cara apa itu? Dengan ini aja? Jadi ini bang, kadang-kadang kita yang besuk, suka besuk nih kan, yang besuk ini, besok bawain obat lah, gini. Jadi bawain sih obat. Ya betadin paling gitu. Terus betadin aja gitu? Iya betadin. Terus obat pereda nyeri apa ya saya? Pereda nyeri kayak gitu. Pil-pil gitu aja bang. Nggak terbatas banget. Yang buat gigi gitu. Biasanya apa namanya itu ya? Kayak gitu. Paracetamol apa ya, nggak tahu dah. Itu kan nggak cukup untuk yang sudah infeksi. Infeksi bang itu. Waduh bengkak begitu. Aku lihat itu pas copotnya aku nggak berani. Saya nggak berani lah gitu. Kayak gitu. Cerita copot itu ada teman yang bilang copot. Iya. Aku waktu itu kan ya sekalian panjang gitu, si Rossi pas di belakang gitu kan, kita di depan gitu. Saya juga nggak kuat juga gitu kan, itu udah copot tuh matanya gini bar, ini, waduh. Terus ya udah tapi nggak lama bebas sih dia tuh, nggak lama. Dia kan ikut proses sidang juga, karena mungkin jadi waktu itu dianya minta inilah pertimbangan majelis hakim karena dia kondisi lagi sakit lah kayak gitu, cacat gitu. Tapi divonis? Vonis. Cuma cepat ya? Cepat kayak gitu, vonis cepat. Nah yang jelas sih bang, waktu saya masuk itu teman-teman lagi ngejalanin vonis yang ini bang, lagi sidang-sidang parah-parahnya gitu bang, kayak gitu. Kesaksian gitu kan lagi begitulah. Jadi 21-22 Mei masuk situ, nggak lama aku masuk. Wah itu lagi ibaratnya lagi berjuang di pengadilan bang, supaya dia dibebasin sama yang mulia gitu kan, supaya dia nggak dituduh perusuh, nggak dituduh pengrusakan, nggak dituduh dia makar gitu kan. Itu aku menyaksikan sendiri bang kayak gitu. Jadi memang aneh juga gitu lah. Harusnya kan ya teman-teman ini kan udah pulangin aja gitu loh. Kita minta apa sih gitu kan, mereka paling ya mengganggu ketertiban umum gitu kan, cuma demo gini ya, kalaupun lempar apa sih gitu kan. Tapi nggak ngerti tuh Jokowi itu parah tuh bang tuh, bener-bener tuh kejam lah gitu, perjaman ya itu ya parcok lah. Abuse of power tuh gitu loh. Aduh ini dia nih. Ini Argo Yuwono nih, aduh. Mana? Bos. Bos. Iya. Kayak gitu bang, aduh. Berapa banyak yang kemudian ditangkap? Waduh, banyak bang. Itu waktu saya masuk itu penuh sel itu bang. Yang kapasitasnya sebenarnya ya 20 lah paling banyak. Aduh, ini sampai 40 bang. 2 kalinya. Sebelah sana yang kamar satu lagi 40 itu, aduh, udah kayak. Tidurnya di WC lah. Miring, ada di WC. Miring, terus juga, ya tidurnya miring, terus apa ya, istilahnya gantian juga ke kamar mandi kan gitu kan, waduh. Tapi yang jelas sih waktu di kamar saya itu ya sekitar 30 orang kayak gitu. Lebih ini ya, lebih lapang ya? Sama bang. Jangan karena yang berkumpul para tokoh nih. Ya, jadi agak dilonggarin gitu. Longgarin gitu kan. Tapi yang lain-lain itu waduh, padat bos, 40 orang gitu. Belum yang masih ada yang di
sel tikus lah kayak gitulah, sel sendiri itu kecil pengap gitu. Ada juga. Kenapa di sel tikusin? Ya sama bang, sama juga demo juga sih, demo. Dia bawa senjata tajam lah gitu kan. Oh ada ya? Oh iya ada yang bawa pistol juga. Ada pistol. Kawan kita tuh Pak, pemantep ya. Ada yang bawa pistol juga kayak gitulah, macam-macam lah. Tapi yang jelas sih waktu itu, wah ada puluhan lah, ratusan lah bang, banyak bang itu, penuh. Kan Akbar kirim tuh daftar itu ada 400-an. Ada jumlah ininya nggak di kalangan Tapol ini? Jadi waktu itu bang, waktu saya sempat mendata. Waktu saya di dalam itu saya sempat mendata dengan ya itu ada pulpen pinjem, kan nggak ada kertas nggak ada ini kan, pakai apa namanya itu karton kardus. Kardus Indomie saya catat tuh bang. Itu di catatan saya itu udah 100 lebih bang pada waktu itu tuh. Gila banyak banget nih saya bilang. Karena ya temen nih pembesuk lah gitu, minta dicatetin nama nanti biar disampaikan ke pimpinan-pimpinan di luar gitu kan, di DPR, Komisi 3 gitu kan, atau anggota-anggota Dewan Gerindra lah, atau tokoh-tokoh siapa gitu kan. Bener tuh bang kayak gitu. Udah saya nyatet tuh bang, saya minta tolong juga sih, catetin lah ini nih banyak. Itu waktu itu nggak kurang lebih ya hampir 150 itu kayak gitu. Nah data yang tadi itu sebenarnya ada penambahan juga bang, kayak gitu kan baru 300 lah gitu, baru hampir kurang lebih 300 atau 208. Tapi itu sebenarnya pas 2019 itu banyak bang. Banyak. Saya lihat itu cuma daftar nama, jadi yang dicatat itu cuma namanya si Koji siapa, umurnya berapa, pokoknya nggak sampai ke situ ya? Nggak, nama aja, nama aja, nama pas ada saat di dalam aja bang kayak gitu. Ingat-ingat kita aja gitu kan, nama nggak ada, ya paling umur lah ya, umur lo berapa gitu kan ini. Kalau yang alamat, terus sangkaan pasalnya apa, kayak gini, nggak sampai ke situ bang kayak gitu. Baru pas di luar aja gitu kan, diinventarisir gitu kan, di inilah gitu, apa sih, kenapa sih lo gini-gini, nah baru tuh dirapiin bang gitu. Makanya ada daftar nama itu gitu. Ada ya. Tapi itu kurang lah itulah. Menurut aku tuh belum semuanya lah gitu. Itu kan ada kurang lebih 300 bang. Nah, ini kalau perkiraan saya sih hampir 400 lah 500 kayak gitu. Seperti itu. Waktu saya di dalam banyak benar. Kayak gitu ya. Ya yang nggak tercatat banyak bang gitu loh, yang di Polsek, yang di Polres bang. Itu bang kayak gitu. Kayak itu. Ya kita saling inilah. Ya pas di luar kita ketemu gitu, cerita-cerita bang mereka bang, gue di Polsek bang. Oh gitu gini, ya bang saya di Polres bang ini, waduh. Polres Jakarta Utara, di Polsek Pademangan. Pademangan juga ada ya. Karena memang apa ya? Karena memang sebagian Jakarta bang, gila kita nggak tahu kalau di Gambir itu pecah juga loh bang, keos bang. Kami yang di Bawaslu itu nggak tahu daerah sana Gambir. Terus arah Pejambon, Lapan Banting tuh katanya banyak yang ditangkap juga bang, banyak yang dihajar juga bang kayak gitu. Nah udah dicampurin lah, disatuin lah ke sini kayak gitu, seperti itu. Kayak gitu. Makanya ya bahwa kejadian 21-22 Mei itu ini ya tragedi ya bang, emang benar-benar tragedi bang kayak gitu. Betul-betul tragedi. Yang paling besar setelah reformasi 98 Bang Indrani, mohon izin kayak gitu bang, seperti itu. Apa kayak gitu bang yang menyebabkan Bung Akbar ini menilai bahwa ini pekerjaannya Joko Widodo? Ya ini bang, bagi saya jelas sistematis banget bang gitu loh bang. Mungkin juga sebagai presiden pada waktu itu Jokowi memerintahkan juga tuh, udah yang bukan barisan itu musuh. Yang bukan barisan kita nih pada waktu itu Jokowi itu musuh. Perlakukan dengan semena-mena lah kayak gitu kan. Anggap perusuh gitu kan. Jadi untuk memudahkan penangkapan, penyiksaan ya karena dia musuh gitu, bukan barisan kita. Bukan barisan Pak Jokowi, dan yang kedua apa bang?
Bahasa saya tuh, oh ya, saya nih ditangkap oleh musuh, Bang. Oh, itu akibatnya juga ya? Yes. Gue nih ditangkap, pertama gue ya ketangkep musuh lah. Kita lagi berjuang, kita lagi perang, kayak dulu nih, zaman 45 gitu kan, ketangkep sama musuh, udah habis, Bang. Diperlakukan semena-mena, udah kayak gitu. Makanya ya jelas, Bang, yang apa tadi Abang sampaikan, kenapa Jokowi gini-gini. Ya nganggap kita musuh, Bang, memang. Lawan gitu loh, kayak gitu. Ya udah, perlakukan semau kamu aja gitu. Polisi, parcok gitu kan, terserah lah gitu kan. Kalian kan ini saya apa namanya, pengawal saya kan, benteng saya, udah sikat aja tuh gini. Kayak gitu, Bang. Jadi ya kenapa saya bilang bahwa Jokowi yang ini, ya itu jelas, Bang, gitu loh, bahwa kita ditangkap, saya, teman-teman ditangkap sama musuh nih. Ketangkap musuh lah, kayak gitu. Dan mulai dari 21-22 itu memang ya tokoh-tokoh aktivisnya ya target operasi, Bang, kayak gitu. Dia muncul sedikit, hajar, kayak gitu kan. Nah, di Tapol ini kan juga bukan cuma ini, Bang, yang 2019. Ada juga yang ITE, undang-undang ITE gitu kan. Kayak Bang, dan tapi sorry, Bang, jadi waktu saya di sidik itu dikeluarin foto-foto, Bos. Kenal nggak lo, Bar? Ini. Saya sebenarnya kenal. Tapi saya ngaburin, oh nggak kenal, Bang, ini. Lu masa nggak tahu sih ini. Ruslan Buton, Bos. Ruslan Buton. Gondrong waktu itu. Iya. Ini TO. Ya. Kayak gitu. Terus ada lagi. Saya ngaburin lagi gitu. Waduh, sadis bener diinin terus ya. Bener, Bang, bener. Pengembangan lah. Pengembangan ya. Pengembangan dirangkai nih sama dia, Bang, dirangkai. Pas lu nggak kenal ini, Bang? Saya cuma, wah nggak kenal, Bang. Saya nggak kenal. Ya nggak. Ruslan Buton kayak gitu. Waduh. Kayak gitu. Jadi ya bahwa penangkapan ini oleh Jokowi ini, Bang, waktu itu kan Kapolri Tito Karnavian ya. Ya memang nyasarnya itu bukan hanya pelaku-pelaku, saksi-saksi di 21-22 Mei aja, Bang. Gitu. Undang-undang ITE, gitu kan. Terus juga hate speech gitu loh. Aduh, susah juga, Bang. Jumhur kalau nggak salah undang-undang ITE ya? Nah jadi Bang Jumhur itu, Bang Saganda waktu itu ITE, Bang. Beliau itu ITE, hate speech, memprovokasi lah gitu kan, bikin gaduh. Nah, positif banget, Bang, pada waktu itu Jumhur sama Bang Jumhur, Bang Saganda ini ya. Kita kan lagi di dalam, Bang, waktu itu, Bang. Kita lagi di penjara tuh. Seniornya ya? Senior lah. Tapi ketika beliau bersuara gitu kan, di TV, muncul di TV One gitu kan, bicara di diskusi-diskusi lah gitu ya, ditayangin di TV itu, wah kita seneng tuh, Bang, kita semangatin tuh kayak gitu, karena harapan kita lah gitulah. Ini kalau gerakan Bang Jumhur, Bang Saganda ini berhasil, ini kita bisa bebas cepat gitu loh, kayak gitu tuh. Karena musuh ditumbangkan, dilawan, dilawan mau ditumpangin kayak gitu. Wah mantap nih, gue bilang gitu. Wah keren. Temen-temen tuh kalau beliau lagi ngomong tuh bicara, udah kita pada nonton tuh kayak gitu. Wah mantap nih. Kayak gini kan, gini. Nggak taunya juga disikat juga kan, ditangkap juga kan sama Jokowi kan. Bang Saganda, Bang Jumhur, Bang Anton Permana. Wah udah. Ya, Bang Permana. Kita makin suram tuh, Bang. Apa kabar, Bang Anton? Ya. Iya. Oke. Bang Anton apa kabar? Aduh, ini sama Bang Indra nih. Nah, sampai akhirnya ya udahlah Bar, kata teman kan. Udahlah, lo nggak usah berharap-harap lo bakal bebas cepet gini. No, lo lihat aja no. Jumhur, Saganda, Anton Permana disikat juga ditangkap. Ya kalau nggak salah Jumhur waktu itu nggantiin ini kan, Akbar kan sebagai koordinator baru ya? Iya, Bang. Korlap baru ya? Korlap, pada 21-22 Mei itu, Bang Jumhur tuh. Jadi kita deh nih, yang awal-awal lah, rally pertama tuh kan gitu, eskalasi lah bahasanya gitu kan, gerakannya tuh. Udah lo, korlap lo, katanya. Oke deh, siap deh, udah. Kita itulah bikin panggung rakyat tuh di depan Bawaslu tuh kan, ada Lius Karisma, ada
Pak Kiflan kalau nggak salah ada deh, Pak Kiflan senior sesepuh tuh. Terus Pak Sobri Lubis itu. Nah, pas tanggal 21 Sobri Mei. Lubis ya. Sobri Lubis, Bang. Ya. Itu paling banyak masanya itu ya. Itu luar biasa. Salut lah pakai Haji Sobri Lubis. Pas 21-22 Mei-nya itu ya Bang Jumhur yang ininya. Koordinator lapangan lah pada saat 21 Mei itu 22 Mei kayak gitu loh, seperti itu. Kalau Rijal Kobar ini fase berapa dia ditangkap? Bang Rijal itu di ini waktu acara PA 212. 212. Sebelumnya ya? Sebelumnya baru kemudian generasinya ya? Baru gelombang kedua ya? Gelombang kedua kayak gitu. Bang Rijal Kobar itu kalau nggak salah tuh pas PA 212 deh yang di Monas tuh. Iya. Kayak gitu. Sebelumnya ya Bang ya? Sebelumnya ya. Tapi kan dia kelompoknya satu klaster sebagai Tapol ya? Tapol, masuk di Tapol juga nih. Nih beliau nih. Sama waktu kita acara Bang. Nih Bang Rijal Kobar. Sama Bang Hatta Taliwang. Iya. Bang Jumhur nih kan. Nah, ini Bang Saganda, ini ada Mas Eko sama saya nih. Iya. Ini Bang Rijal Kobar. Ya, tetap berkobar Rijal tuh. Di PMI sekarang ya, PMI Jakarta Utara. PMI Jakarta Utara. Ya memang ini aktivis ya Bang Rijal Kobar itu, Jakarta lah. Jakarta ya. Ini kalau udah, beliau kan memang Prabowo banget Bang. Minded lah gitu. Bang, ini Prabowo, siap Bang gitu kan. Udah kita bergerak lagi ya. Udah kita ikut beliau Bang kayak gitu. Beliau. Cuma emang waktu 21-22 Mei enggak lah, beliau aman lah kayak gitu, enggak kena lah. Sebelumnya aja sih, sebelumnya pas. Tapi secara pas Pilkada DKI kalau nggak salah tuh ya. Secara kultur, secara frekuensi ya sama lah. Bang Rijal Kobar juga yang ini. Apa namanya terhadap Pak Prabowo? Iya Bang, besar Bang harapan kami nih, harapan saya ya terhadap kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Ya kita mengetuk lah, kita meminta kemurahan hati beliau Pak Prabowo ini untuk ya sebagian besar ekstahanan politik ini kan yang 2019 yang jumlahnya banyak itu, terus juga sebelumnya juga ini kan memang pendukung fanatis beliau loh Bang, pendukung setia gitu. Ya kita berharap ya beliau udah jadi ini, pertama kita meminta kemurahan hati beliau lah untuk memberikan kita rehabilitasi nama kita Bang. Terus juga rehabilitasi karena kayak saya Bang gitu, agak terkendala juga tuh Bang. Ngurus-ngurus ya paspor gitu kan, atau bikin nomor rekening BCA. Bayangin Bang, waktu saya di sidang itu, kepala cabang BCA Bang, itu sampai jadi saksi ngeberatin saya Bang. Yang ini polisi. Karena karena saya itu ada beberapa kali transaksi itu di BCA. Alokasi dana Bang. Itu ada 18 kali transaksi loh Bang. Kepala cabangnya ngomong di persidangan. Kepala cabang itu bahwa ada transaksi atas nama saya gitu kan, ini. Dan itu yang ngeberatin lah kayak gitu kan. Untuk tujuan ini? Tujuan makar bos, kayak gitu ada. Tuduhannya makar kan? Makar. Saya tuduhan makar dengan bahan peledak kayak gitu. Makar dan peledak. Jadi donatur gitu kan. Ngasih dana ke rekening saya kayak gitu. Itu sampai kepala cabang itu ada di situ. Saya ribut gitu di pengadilan, kita fight gitu kan. Waduh, dia ketakutan juga tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya itu kan mereka ya ingin membuktikan lah gitu kan bahwa memang saya Akbar ada donatur yang danain gini rekening itu kayak gitu kan. Waduh, kacau juga saya bilang nih. Ya udah kita bantah aja Bang di persidangan tuh asli itu, sampai ketakutan itu Pak Jabang. Nah, ini efeknya ya sampai sekarang gitu. Nama lah gitu kan. Padahal siapa donaturnya itu? Hah? Sekarang kan orang sering bertanya siapa donaturnya itu. Aduh. Kita urunan aja sih Bang itu Bang. Enggak, waktu itu
transaksi itu bukan urusan ini, bukan urusan. Itu coba jelaskan apa itu yang terjadi dengan 18 transfer itu. Bukan urusan. Nah, akhirnya kita bantah. Saya bantah. Saya ini ya memang ya terus terang ada yang inilah, ada yang support gitu kan. Iya. Dari teman-teman aja sih gitu. Dan itu ya biasanya kan susah banget ya. Untuk ke lapangan siapa tiba-tiba orang open donasi, nggak ada bos. Susah kita memang. Nggak ada ya, udah seikhlasnya gitu kan. Nomor rekening deh bar gitu. Kayak gitu. Nomor rekening tuh ya memang teman-teman tuh kalau 98 belum ada ya. Belum ada. Ya. Oke. Bos ini nih apa namanya, kesian nih kan peserta gitu kan, aus gitu kan, makanya itu gitu-gitu aja sih Bang sebenarnya, nggak yang brok, wah ini yang sifatnya apa tuh namanya besar gitu kan, enggak kayak gitu. Seperti itu. Bung Akbar melihat sekarang ya, Prabowo dengan Jokowi, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo terhadap Jokowi? Oh ya, jadi ya Pak Prabowo sudah harus mulai, jangan terlalu juga dekat gitu ya, jangan terlalu juga dikit-dikit minta dukungan Pak Jokowi, gitu kan, minta pengaruh gitu. Terus juga ya bahasa saya sih, ya inilah Pak Prabowo harus bisa membaca peta juga lah situasi kondisi sekarang gitu kan. Ya jangan hidup Jokowi. Itu ya saya sebagai pendukung gitu kan. Aduh, ini kacau juga nih gitu kan. Udah jadi presiden masalahnya gitu. Kalau belum ya ini ya jauh, mendingan diputus aja Bang gitu loh. Udahlah nggak usah ada hubungan lagi gitu kan. Nggak usah minta arahan lagi atau sowan lagi atau apa gitu kan gitu. Seperti itu aja sih kayak gitu. Karena secara psikologis kan memberikan dampak rasa sakit kepada pendukung militannya Pak Prabowo itu. Ya betul Bang, itu terasa banget lah gitu kan, terasa. Karena waktu 2019 itu kan pada ini Bang, pada marah semua tuh di dalam tuh. Kayak gitu kan, ya balik lagi ya flashback ya gitu kan. Iya. Ketika apa ya, misalnya Pak Prabowo inilah ya, ya untuk persatuan memang persatuan masuk nasional. Jadi menteri ya? Ya masuk, ya itu faktanya memang di dalam itu pada ngamuk semua kayak gitu. Mereka kecewa lah kayak gitu. Ya itu menjadi evaluasi menurut saya Bang, Pak Prabowo sekarang ini gitu loh. Nggak usah terlalu mengikuti alur Pak Jokowi itu gitu, seperti itu. Dan kalau memang nanti ya misalkan beliau nyatu lagi, bergabung lagi gitu kan di 2029 atau jelang 2029, waduh repot juga itu. Kecewa lah gitu ya, kita kecewa lah kayak gitu kan. Dan teman-teman ini kan memang berjuang nih kan, mereka ikhlas gitu loh, gitu kan. Memang figur beliau yang kita inginkan, Pak Prabowo gitu, kita berjuang itu. Tapi ya kalau sampai nanti bergabung lagi sama Jokowi ya kecewa kan gitu, sayang banget lah gitu. Teman-teman nih, kawan-kawan nggak suka kalau Pak Jokowi nanti dukung atau bergabung dengan Pak Prabowo tuh nggak inilah gitu, seperti itu. Saya pun juga kayak gitu juga. Harapan sih kayak gitu. Walaupun wah ini strategi bar, ini politik gini. Waduh, gimana ya? Susah kalau bahasa kerakyat nih gitu. Ya aku sih rasional aja gitu kan, kita sih oke deh gitu kan, ini strategi lah politik gini. Tapi ya ke bawah gimana kita ngasih taunya kan, menerjemahkannya ya. Harapan saya ke Pak Prabowo itu ya mulai setahun saat ini ya udah putus aja gitu kan, cut off gitu loh kayak gitu. Cut off ya, kita punya aspirasi, punya keinginan, tuntutan ya Pak, tolonglah Pak direalisasikan lah kayak gitu. Amnesti, rehabilitasi, dan ya kompensasi lah dari negara kepada kawan-kawan ya, teman-teman ya, pada saya juga, karena nggak enak juga Bang di penjara itu gitu kan, 1 hari gitu. Ya harus ganti rugi.
Gitu loh Bang Indra, seperti itu. Oke, agak akhirnya. Termasuk hubungan Prabowo dengan Gibran itu juga harus direngangkan gitu. Iya Bang, kalau menurut saya Bang. Karena kalau aku sih, ini kan ya pasti Bang, sebagai anaknya gitu kan, ya kita minta emang Pak Jokowi diadili gitu. Dan kroni-kroninya juga yang sudah membuat kita menderita gitu kan selama Jokowi berkuasa pada saat itu gitu kan. Ya korban-korban ya 21-22 Mei, terus Pak Sai ditangkap juga, teman-teman SPK gitu kan, sampai ya kita juga di penjara juga gitu kan, ya udah ada yang meninggal gitu ya. Ya kita minta Pak Jokowi yang kebetulan memang bapaknya Gibran ini ya kita akan kejar gitu. Jokowi ini untuk mempertanggungjawabkan lah, diadili lah di Indonesia ini Bang, kayak gitu. Seperti itu. Makanya ya kita mohon doanya juga nih pada seluruh rakyat Indonesia melalui forum di sini nih yang sudah difasilitasi Bang Indra, ya kita akan betul-betul menyuarakan lah agar Jokowi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kejam terhadap kita ini Bang, terutama ex-tahanan politik 2019 dan tahanan-tahanan politik yang banyak itu, yang ratusan itu Bang, seperti itu. Saya berharap Pak Prabowo ya udahlah, nggak usah lagi ada kepentingan apapun gitu, hubungan apapun dengan wakilnya juga Pak Gibran, kayak gitu Bang, seperti itu. Kayak gitu. Oke, siap. Sobat Madiok, di hadapan kita ini bukan seorang filsuf yang mikir segala macam ya apa, tapi seorang yang memang latar belakangnya dari Jogja yang halus itu, tapi beliau berubah menjadi seperti ini. Pengalaman lapangan ya. Ada jarak kedekatan yang luar biasa dengan Mas Aksi. Karena sebagai komandan aksi, Korlap biasanya itu mengenali dengan sangat baik para koordinator-koordinator yang ada di lapangan. Tahu betul gitu siapa saja mereka. Dan tentu juga apa yang ada dalam nurani hati dari para korban dari penangkapan yang sewenang-wenang ini dengan pasal-pasal yang terkait dengan terorisme, makar dan lain-lain. Bahkan istilah-istilah yang digunakan tadi itu kan luar biasa. Ada bom ketapel dan segala macam terhadap para terdakwa atau tersangka yang ada di pengadilan. Dan tentu kita di Madilog akan menyiarkan terus hal-hal seperti ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama Bang Indra. Makasih banyak Bang Indra.